Tolak intervensi Turki yang meminta secara tersirat bahwa ada beberapa lembaga pendidikan di Indonesia yang harus ditutup karena terkait dengan Fethullah Gulen. Masih bersama Indra Karismiaji. Mas Indra, sebetulnya ketika ini menjadi berita hangat, menjadi viral, banyak orang yang membaca, tentunya orang tua dan siswa-siswa yang sekolah di lembaga-lembaga 9 lembaga itu mungkin bertanya-tanya ini mereka akan gimana pendidikannya, seperti itu mungkin ya Mas Indra ya? Secara otomatis pasti begitulah. Artinya kalau saya, misalnya anak saya sekolah di 9 sekolah tersebut, dengar berita seperti ini, permintaan mau ditutup untuk ini, pasti gelisah kan, itu mikir ini udah mulai masuk sekolah, kalau sekolah anak saya ditutup terus nanti sekolah di mana kan begitu loh. Ini banyak membuat resah lah kan gitu. Apalagi ini di 9 titik yang berbeda dan jauh-jauh kan begitu. Oleh sebab itu himbauan saya, pemerintah segera mengeluarkan statement khususnya untuk warga sendirilah, artinya masyarakat Indonesia terutama yang sekolah di sekolah ini, bagaimana sih kondisi sekolah itu gitu. Kalau memang tapi tetap kalau saran saya, ada nggak sih data terorisme itu kan gitu. Jangan sampai kita bela kan gitu loh, tapi ternyata benar di dalam sana ada yang mungkin kita nggak pernah tahu selama ini ada ditunggangi siapa, itu yang harus kita jaga kan begitu. Jangan sampai lah itu terjadi. Jadi segera keluarkan statement. Kalau memang yakin tidak ada terorisme untuk kita, segera keluarkan statement, sekolah ini tidak akan ditutup, kondisinya aman. Tapi juga himbauan saya terhadap orang tua murid, komunikasi dengan pihak sekolah juga mohon intenskan lagi kan. Cuman kan ini permasalahannya bukan hanya dia sekolahnya akan ditutup atau tidak tutup sebetulnya Mas Indra. Ada kekhawatiran lain bagi orang tua, jangan-jangan oke, di sekolah tidak ditutup, tapi soal kaitannya dengan teroris yang disebut sama pemerintah Turki itu, kan anak-anaknya, orang tua itu nggak berharap anak-anaknya menjadi bagian dari sebuah aksi terorisme gitu. Nah ini ketika mereka tetap berada di sana, itu kan sebetulnya ada kekhawatiran. Artinya mesti kan ada pernyataan dari pemerintah atau siapapun yang menyatakan bahwa sekolah itu memang terbebas dari pengaruh-pengaruh radikalisme, terorisme segala macam. Kalau sekolah pasti mengatakan demikian dan sudah dilakukan kan semua. Kalau nggak salah semua sekolah sudah melakukan pasti mengatakan itu. Nah sekarang justru yang kuncinya di pemerintah nih. Kuncinya di sana. Kuncinya di pemerintah kan gitu. Saya tidak tahu 9 sekolah ini semuanya SPK atau tidak, ya kan? Kalau memang semua SPK, berarti dari Kemendikbud yang harus mengeluarkan. Tapi kalau tidak, ada beberapa yang tidak SPK, artinya mereka di bawah Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan kota setempat atau kabupaten setempat, itu yang harus mengeluarkan statement tersebut. Harus meyakinkan orang tua, memang kondisinya sekolah ini aman, sekolah ini baik, jangan terganggu oleh isu-isu ini, silakan anak belajar dengan nyaman, dengan tenang. Nah, ketika pemerintah menyatakan itu, baik pusat maupun daerah menyatakan bahwa sekolah ini tidak terkait dengan paham-paham terorisme atau radikalisme, terus tidak menutup sekolah-sekolah yang sebetulnya secara tersirat diminta untuk ditutup oleh pemerintah Turki, kira-kira apa yang akan terjadi antara Indonesia dengan Turki? Nah, kalau yang jelas pasti kalau pemerintah Turki dengan kita menyatakan sikap kalau misalnya memang tidak mau diikut campuri ini, kecewa pasti ada kan gitu. Tapi apa sih yang bisa mereka lakukan? Kita tidak bergantung kepada Turki kan begitu. Memang ekspor kita surplus untuk Turki kan gitu, tapi bukan yang terbesar kan begitu. Jadi menurut saya pemerintah Turki juga nggak bisa ngapa-apa, makanya kan permintaan ditutup itu tidak tersirat kan begitu. Nah, hanya mengatakan terorismenya, dan kembali saya tegaskan, terorisme yang dimaksud oleh pemerintah Turki ini bukan seperti ISIS yang memang membunuh orang lain untuk bom bunuh diri dan lain sebagainya, tapi ini konteksnya adalah kudeta kemarin yang juga internal negara Turki sendiri, dan Fethullah Gulen ini kan juga diduga belum ada istilahnya keputusan pengadilan yang mengatakan memang ini bersalah atau ini. Jadi betul-betul internal Turki. Penyebutan vetonya juga itu adalah penyebutan pemerintah. Istilah veto juga belum ada. Belum ada kan begitu. Nah terkait kalau kerjasama sekolah
apa SPK itu? Satuan Pendidikan Kerjasama. Selain Turki, sebetulnya kita itu punya kerjasama dengan mana saja? Jadi kalau SPK sendiri itu ketentuannya adalah sekolah di Indonesia harus punya kerjasama dengan sekolah yang satu level di negara lain. Jadi itu bebas di negara manapun, mau di Singapura, mau di Amerika Serikat, mau di Australia. Dan kebetulan khusus 9 sekolah ini kan gitu. Kalau tidak salah mereka pun kerjasamanya malah dengan Australia kan begitu. Oh gitu. Hanya memang dulu pada saat dibangun itu punya kerjasama dengan lembaga dari Turki, kalau nggak salah namanya PASIAT ini kan begitu. Dan sebetulnya kerjasamanya artinya sudah selesai lama. Kalau tidak salah berakhirnya tahun lalu dengan PASIAT ini kan begitu. Dan karena kalau kerjasamanya dengan lembaga NGO ini nggak bisa disebut SPK karena NGO itu kan bukan sekolah di luar negeri kan begitu. Hanya lembaga, makanya sekolah ini tidak bisa disebut SPK. Nah begitu SPK itu kalau kerjasama mereka itu dengan sekolah yang sejenis. Jadi SD dengan SD di negara lain kan gitu. Nah itu yang kelihatannya saya tidak tahu persis 9 sekolah ini seperti apa, tapi beberapa press release yang saya baca mereka kerjasama dengan Australia. Dan intinya adalah sebetulnya terkait permintaan dari Turki ini, pemerintah harus tegas dan segera memberikan jawaban. Harus segera, kalau tidak kasihan siswa, kasihan orang tua kan pasti deg-degan ini mereka nanti kan sekolah anak saya tiba-tiba ditutup kan gitu. Terus sekolah di mana? Ini kan banyak. Mas Indra, terima kasih banyak sudah bergabung sama kami di Dialog Pagi.